Dengan alat seadanya, sejumlah warga bergotong royong memadamkan kobaran api yang membakar satu unit rumah di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat melahap bagian belakang rumah dan terus merambat hingga ke sisi bangunan lainnya. Pengontrak rumah, Zunita Suciningsih, 44 tahun dan anaknya menangis histeris. Mereka syok melihat rumah yang di tempatnya hangus terbakar. Para tetangga pun berusaha menenangkan keduanya. 2 unit damkar daerah Kabupaten Mojokerto ditujukan ke lokasi. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kebakaran diduga terjadi akibat kompor yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya berbelanja ke pasar. Itu api dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Kompor. Kalau nggak salah tadi katanya Kompornya kenapa? Kompornya kenapa? ya nyala. Lupa matikan. Lupa matikan pas posisi orangnya kan masak kue. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material hasil mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Demonstrasi buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Buruh menuntut agar Mahkamah Konstitusi mencabut 7 poin yang digugat buruh dalam Omnibus Law. Aksi pada hari ini tepat di depan mobil komando. Pada nanti kita akan melakukan dalam. Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta. Massa menuntut sejumlah poin, antara lain menolak outsourcing seumur hidup, menolak upah murah, dan menolak kontrak seumur hidup. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya, massa menuntut pencabutan Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Aksi demonstrasi ini dilakukan bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang tengah membahas gugatan tersebut. Said menyebut jika MK tidak mengabulkan 7 poin, akan ada aksi mogok nasional yang dilakukan 5 juta buruh. Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya bahwa 7 poin tadi harus dikabulkan. Setidak-tidaknya 4 poin, yaitu upah layak, kata-kata indeks tertentu dihapus, ya, cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan KHL yang 64 item. Yang kedua adalah PHK dipersulit. Kita nggak boleh PHK dipermudah. Enak aja kita capek kerja buat perusahaan mem-PHK kita seenak-enaknya. Kalian teman-teman turun ke jalan jadi media, tiba-tiba besok di PHK dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita minta nggak boleh. Kemudian pesangon harus kembali kata sekurang-kurangnya, ya, bukan menurut aturan. Beda. Kalau sekurang-kurangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali aturan, bisa 4 kali aturan, ya. Kemudian yang kita juga stress point adalah upah, PHK, pesangon, outsourcing, ya. Hapus itu outsourcing, nggak ada outsourcing. Sementara imbas dari aksi unjuk rasa terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pihak kepolisian pun sempat menutup ruas jalan Merdeka Barat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Wildan Aulia Pratama, iNews melaporkan. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memanas usai 3 warga yang diduga simpatisan OPM ditembak aparat TNI. 1 dari 3 warga yang tewas merupakan kepala kampung Porbalo, distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo, distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personil Satgas Yonif RK753, AVT, Satgas Selang 4, dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah
Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45, saya Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Tyrannus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Tyrannus Enumbi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Hingga saat ini, aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari, berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan mantan istrinya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, Tiko membawa sejumlah barang bukti terkait penggunaan uang perusahaan yang diminta penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Aryawardana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu dini hari. Tidak seperti pemeriksaan pekan lalu, di mana Tiko menyambangi wartawan, kali ini dirinya justru berusaha menghindari awak media. Tiko memilih berlari menuju kendaraan sambil mengabaikan sejumlah pertanyaan wartawan yang mengejarnya. Kuasa hukum Tiko, Irfan Agashar, menegaskan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pekan lalu. Ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Tiko. Total karena ini BAP lanjutan dari kemarin ada sekitar tambahan 18 atau 20 pertanyaan. Tapi 18-20 pertanyaan itu kan rangkaiannya panjang ya, karena itu sifatnya item per item. Kami merasa tuduhan 6,9 miliar itu tidak berdasar dan beralasan. Oleh sebab itu, hari ini dan minggu lalu kita sudah buktikan satu persatu oleh Mas Tiko, oleh tim pengacara juga bahu-membahu untuk membuktikan bahwa sebenarnya bukan penggelapan, tetapi nilai transaksi pembukuan yang belum final. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Aryawardana. Sementara itu, pihak Tiko sendiri tetap membuka peluang untuk bermediasi dengan pihak pelapor. Dari Jakarta, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, aktor Amar Zoni tertuntut lesu di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan ini didasarkan pada fakta di persidangan bahwa Amar tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga pengedar narkoba. Aktor sekaligus terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Akri yang merupakan pemasok narkoba terhadap Amar Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Jaksa menilai Amar tidak kooperatif selama persidangan. Selain itu, Amar juga tidak mengakui dirinya telah memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk pembelian sabu yang dijual kembali. Fakta persidangan juga menyebut Amar menerima sejumlah uang hasil penjualan sabu dari Akri dalam bukti percakapan. Pertama kita terkejut ya. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Jadi ada suatu keaneh. Pertimbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal dalam bisnis
jual beli narkotika antara Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni dengan saksi Akri Hohakai. Kami ulangi, Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Ammar Zoni termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sebelumnya Ammar Zoni ditangkap polisi pada Desember 2023 dengan barang bukti ganja, sabu, dan obat keras jenis seksimer. Ini ketiga kalinya Ammar berurusan dengan polisi gara-gara narkotika. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ia selesai menjalani masa hukuman 1 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu atas kasus penodaan agama. Dengan mengenakan setelan jas warna hitam, Panji Gumilang keluar dari pintu lapas kelas 2B Indramayu, Jawa Barat. Panji bebas usai menjalani hukuman 1 tahun penjara, dikurangi masa penahanan dan remisi Hari Raya Idul Fitri. Panji divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama pada 20 Maret 2024. Panji Gumilang jadi sorotan publik pada 2023 lalu karena kasus penodaan agama yang dilakukannya. Ia dinilai melenceng dari syariat Islam dengan praktik keagamaannya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain syaf salat yang berjarak, Panji juga memperbolehkan perempuan menjadi khatib salat Jumat. Panji juga menuai kontroversi karena menyebut Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Hari ini Syekh Panji Gumilang pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli, beliau telah habis masa pidananya dan tadi jam 8.30 kita bebaskan dari lapas kelas 2B Indramayu. Ditahan berapa bulan, Pak? Beliau menjalani pidana selama putusan pengadilan 1 tahun. Ada remisi? Dia dapat remisi 15 hari, remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Ratusan pedagang kaki lima kembali berunjuk rasa di halaman teras Malioboro 2 Yogyakarta. Selain menuntut transparansi dan dilibatkan dalam proses relokasi, para pedagang juga membantah telah menandatangani perjanjian kontrak dengan pemerintah setempat. Di sini disepakati bahwa akan dilakukan komunikasi. Aksi unjuk rasa kembali digelar ratusan pedagang kaki lima di halaman teras Malioboro 2, Yogyakarta, Rabu siang. Dalam aksinya, massa menuntut transparansi dan dilibatkan dalam proses relokasi. Massa juga membantah pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa pedagang telah menandatangani kontrak perjanjian individual terkait hanya 2 tahun di teras Malioboro 2. Menurut para pedagang, relokasi juga harus mensejahterakan para PKL. Keluhan kita dari awal sama, dari awal sampai akhir, yaitu relokasi yang partisipatif, transparan, dan relokasi yang mensejahterakan. Kita tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal proses relokasi. Yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, bukan dari kami. Kami merasa yang menjadi pedagang kaki dua ini belum pernah menandatangani kontraktual atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah, pihak kedua pedagang. Belum pernah sama sekali. Yang pernah kami alami, yang pernah dilakukan oleh pemerintah, pengampu TM2, pengelola TM2 yaitu UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Sementara itu, meski menggelar aksi, aktivitas pedagang di teras Malioboro 2 tetap berlangsung normal seperti biasa. Dari Yogyakarta, Gunanto Fathan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di semak belukar di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Peristiwa tersebut terjadi Selasa malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban hendak buang air kecil di kem belakang perkebunan sawit. Tidak lama kemudian terdengar teriakan minta tolong.
Rekan korban segera mendatangi sumber suara dan melihat seekor harimau tengah menyeret korban ke dalam perkebunan. Melihat kejadian tersebut, sejumlah rekan kerja korban bergegas melakukan pencarian. 20 menit kemudian korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan di dalam perkebunan. Baik pemirsa, kami mohon maaf karena ada kesalahan pemataran gambar. Kita ke kasus Vina. Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Barreskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap 2016 lalu. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu. Selain itu, dalam program Rakyat Bersuara, Otto Hasibuan membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Otto Hasibuan menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal bahwa tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya ketujuh terpidana. Otto menyebut bisa jadi kedua korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti, nah ini apa ini Pak Otto? Baik, jadi saya katakan dari awal belum pernah diungkapkan. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini ya. Di PJU ya, PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami perkara. Sebentar, ini menarik. Jadi begini. Kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama.
Jembatan ini? Bukan. Oh, maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan berkelahi di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Ya kan, ini dikirim pada saya. Nanti akan saya baca lebih detail lagi. Nah, ini legokan ya. Ini legokan ya. Legokan atau gimana? Mungkin baut kali ini, baut ini. Intinya baut lah ini. Baut mungkin ada yang tajam di sini ya. Kata kuncinya adalah ada daging di sini. Ya. Bagian daging. Ada bagian daging di sini. Dan ini gambar itu ditemukan di sana. Ini gambar aslinya ya. Iya. Ini gambar pada waktu di TKP. Betul. Oke. Ini belum pernah ada. Jadi ada daging. Kalau penganiayaan dilakukan di tempat yang jauh, kenapa ada daging di sini? Kenapa ada daging di sini? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan. Padahal kalau mau daging tersebut, mohon maaf ya, daging ataupun darah ada di belakang showroom tadi. Iya, di situ. Dan sepengetahuan saya di belakang showroom tidak ada darah. Tidak ada darah di sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Sementara itu Pengadilan Negeri Kota Cirebon telah menunjuk 3 nama hakim untuk memimpin jalannya persidangan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal pada Rabu pekan depan. Nama Rizka Yunia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim sidang PK Saka Tatal. Kami akan mengulas total harta kekayaan Hakim Rizka Yunia dalam tayangan berikut ini. Baik pemirsa, berikut adalah harta kekayaan Ketua Majelis Hakim sidang PK Saka Tatal yang akan dilaksanakan pada pekan depan, dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024. Bernamakan Rizka Yunia, tempat tinggal lahir di Peraya, Lombok pada 4 Juni 1979 dengan total harta kekayaan mencapai 1.160.200.000 rupiah dan tidak memiliki utang. Kita ke slide berikutnya. Lalu berikut data harta kekayaan Hakim Rizka Yunia. Yang pertama, tanah dan bangunan bernilai 955 juta rupiah. Diketahui angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Kita ke slide berikutnya. Lalu yang kedua, alat transportasi dan mesin total senilai 85 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1 unit mobil seharga 80 juta rupiah dan 1 unit motor seharga 5 juta rupiah. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kembali harta kekayaan Ketua Majelis Hakim Sidang PK Saka Tatal Rizka Yunia, juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 35.200.000 rupiah dan kas atau setara kas senilai 85 juta rupiah. Dengan begitu total harta kekayaan Hakim Rizka Yunia mencapai 1.160.200.000 rupiah. Kita nantikan sidang PK atau peninjauan kembali Saka Tatal pada pekan depan. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang
kita laporkan ini terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Baik, menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. KKJ meminta KSP mengawal kasus ini hingga tuntas. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum aparat. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tak lama setelah ia menulis berita praktik judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota atau aparat tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum aparat dan telah diserahkan ke KSP. Pemirsa, hebohnya kabar soal bangunan masjid di Makassar, Sulawesi Selatan dijual seharga 3,5 miliar rupiah mengundang banyak tanggapan masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia. MUI menyebut jika masjid ataupun tanah yang dimiliki oleh pribadi sebenarnya boleh dijual. Ketua MUI Holil Nafis menanggapi hebohnya berita dijualnya sebuah bangunan masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Holil menjelaskan berdasarkan hukum fikih, masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi boleh dijual oleh pemilik tanah. Meski demikian, Holil tidak menampik jika dijualnya masjid yang menjadi sarana ibadah masyarakat umum tidak pantas dilakukan. Holil mengimbau pembangunan masjid sebaiknya disertai dengan kepastian status tanah untuk menghindari masalah kembali terulang. Sebenarnya masjid itu bisa pindah. Oleh karena itu, mamanya masjid kalau wakaf orang nggak bisa dijual. Tapi kalau dia bangun sendiri, kemudian dia dipakai musola sendiri, ya kalau secara hukum fikihnya ya boleh karena milik dia belum diwakafkan. Nah, cuman tidak pantas udah dipakai tempat sujud kemudian dijual. Apalagi nanti udah dipakai yang tidak baik, orang pernah sujud di sana, jadi merasa nggak nyaman. Kan sama dengan kita bikin musola di rumah mau dipindah dari depan ke belakang, itu boleh saja umpamanya. Tetapi sebaiknya di mana masjid mau dibangun pastikan tanahnya adalah milik umum karena masjidnya adalah untuk umum. Kehebohan informasi akan Masjid Fatimah Umar di BTN Makio Baji, Makassar, Sulawesi Selatan yang dijual membuat warga berusaha membeli masjid dari ahli waris. Melalui perwakilan ahli waris, perangkat masjid dan warga menemui titik terang dari permasalahan jual beli masjid yang viral itu. Berikut laporan Ana Jamal dan juru kamera Fadli Fado.
Saat ini kami telah berada di depan Masjid Fatimah Umar yang terletak di BTN Makiobaji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang belakangan ini viral karena terdapat spanduk di depan masjid ini yang bertuliskan kata dijual, lengkap dengan kontak penjualnya atau yang disebut oleh warga adalah ahli waris dari pemilik lahan setempat. Akibat geger dari spanduk dijual tersebut, ini masyarakat kemudian tidak terima dan berusaha untuk melakukan pembelian terhadap masjid ini. Kami mencoba melakukan penelusuran mengenai kondisi yang terletak di masjid ini, namun ketika kami tiba sore hari tadi sudah tidak ada spanduk lagi yang berada di depan Masjid Fatimah Umar yang bertuliskan kata dijual tersebut. Dan kami juga telah melakukan pesan singkat ataupun mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada Ibu Hilda Rahman yang meminta konfirmasi kepada beliau, namun beliau hanya menjawab dan mengarahkan kami kepada Ustadz Fahru Rozi. Kami juga sudah melakukan wawancara bersama dengan Ustadz Fahru Rozi dan berikut cuplikannya kami hadirkan untuk Anda. Solusinya insya Allah alhamdulillah saya sudah dapatkan pembeli ya. Mudah-mudahan setelah ini tadi sudah kumpul semua camat, lurah, ada Pak Kapolsek juga dan semua oknum yang ada di sini. Insya Allah kita akan tanda tangan ya, semuanya besok akan dibuatkan surat langsung oleh Pak Eldi, Camat Manggala. Setelah itu kita akan di situ akan dituliskan bahwa saya akan menjadi penengah dan saya akan membawa surat itu ke Ibu Hilda dan saya akan perlihatkan kepada calon pembeli jamaah saya. Dan ini unik karena saya tidak pernah minta dia yang nelpon saya, Ustadz dia tahu lewat medsos dan dia kenal saya memang. Dia bilang, Ustadz saya yang akan beli. Saya bilang harganya sekian bang. Dia bilang insya Allah Ustadz untuk rumah Allah, untuk masjid di jalan Allah, insya Allah seperti itu. Ya, dan pemirsa, itu dia wawancara kami bersama dengan Ustadz Fahru Rozi yang tentunya mengharapkan masyarakat agar lebih tenang dan tentunya sudah diterangkan dengan baik bahwa tidak ada penjualan masjid sama sekali, namun yang dijual ialah lahan yang terletak berada di belakang Masjid Fatimah Umar ini. Dan setelah adanya kesepakatan bersama dengan Ibu Hilda, spanduk yang berada di depan masjid ini pun juga telah dilepaskan oleh perwakilan keluarga Ibu Hilda. Dan yang ingin kami tunjukkan adalah lokasi tanah yang dimaksud hendak untuk dijual ialah terletak di arah sebelah kanan masjid atau menuju ke lokasi toilet wanita. Nah, kita juga bisa melihat lokasi ataupun arah menuju ke lahan yang ingin dijual ialah melalui jalur ini, pemirsa. Kita bisa berjalan menuju ke tempat wudhu ataupun juga toilet wanita. Dan di sini Anda bisa langsung melihat lahan yang dimaksudkan untuk dijual. Dikarenakan memang tidak adanya akses untuk dapat melihat secara langsung lahan yang dimaksud oleh Ibu Hilda untuk dijual, menurut keterangan beliau ataupun juga menurut keterangan Ustadz Fahru Rozi, maka dari itulah spanduk dengan kata dijual ini diletakkan berada di depan masjid. Dan nantinya menurut beliau, jika kemudian lahan yang berada di belakang masjid ini telah laku ataupun juga telah terjual, maka ini juga akan disertakan bersama dengan sertifikat dari lahan yang ditempati untuk pembangunan masjid ini. Dan pemirsa, Nana Jamal Fadli dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan dengan penyalahgunaan kecubung. Akibatnya sejumlah remaja meregang nyawa, bahkan yang selamat kini harus dalam perawatan di rumah sakit jiwa. Warga di kawasan Banjar, Kalimantan Selatan dihebohkan dengan sejumlah pemuda yang diduga mabuk kecubung. Tingkah laku mereka di luar batas kesadaran manusia pada umumnya. Maraknya pemuda yang menyalahgunakan buah kecubung membuat sedikitnya 44 pasien kini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lium, Kabupaten Banjar. Dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi berjumlah 44 orang. Kalau yang ada meninggal Pak, ada berapa? Yang meninggal kemarin itu 2. Jadi kalau dari Rumah Sakit Jiwa
dewasa balita kita fokus pada pelayanan detoksifikasi. Mirisnya, sebagian besar usia pasien adalah remaja. 2 orang dinyatakan meninggal setelah diketahui mengonsumsi buah kecubung. Sementara itu, diduga mabuk dan keracunan mengonsumsi kecubung, 3 pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berperilaku tidak wajar diamankan polisi. 1 di antaranya harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Banyaknya pihak yang menyalahgunakan buah kecubung membuat Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia angkat bicara. Sampai saat ini belum dikategorikan sebagai narkotik ya. Karena umumnya itu kalau yang dikategorikan sebagai narkotik tuh yang memang sudah misalnya berbentuk suatu obat yang memang tujuannya hanya untuk sebagai psikoaktif misalnya. Walaupun di psikocubung ini juga punya sifat sebagai psikoaktif. Jadi memang sepertinya nanti pemerintah akan mengkaji nih, akan melakukan kajian mendalam terkait ini karena korbannya kok tambah banyak. Hingga saat ini, petugas dan pihak rumah sakit masih menerima pasien yang mengidap halusinasi berat akibat kecubung. Petugas mengimbau agar para orang tua dan warga mengawasi anggota keluarganya agar tidak mengonsumsi sesuatu yang mencurigakan dan memberikan edukasi tentang bahayanya konsumsi buah kecubung untuk kesehatan dan jiwa. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Pemirsa, kecubung kembali memakan korban. Meski demikian, kecubung merupakan salah satu tanaman hias yang sebenarnya sudah lama dimanfaatkan sebagai obat alternatif karena mengandung berbagai senyawa aktif. Dan berikut manfaat dan bahaya mengonsumsi kecubung. Menurut sejumlah penelitian, kecubung bisa bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, daun kecubung memiliki rasa pahit dan pedas, bisa mengatasi flu. Kedua, di India, biji kecubung sebagai campuran dengan bahan lainnya mengatasi impotensi dan meningkatkan daya tahan seksual. Ketiga, berdasarkan jurnal Pharmacognosy Research, daun kecubung melalui proses ekstraksi memiliki sifat antivirus yang mampu menurunkan gejala rabies. Keempat, daun kecubung yang memiliki kandungan kimia hyoscyamine dapat meredakan gejala gangguan pencernaan dengan cara mengurangi gerakan lambung dan usus serta sekresi cairan lambung. Dan yang kelima, kandungan hyoscyamine juga bisa membantu mengontrol gejala Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan. Meski demikian, manfaat daun kecubung masih memerlukan penelitian lebih banyak. Karena penggunaan daun kecubung untuk berbagai penyakit bukanlah sebagai pengobatan utama. Selain sering dipakai sebagai obat alternatif, kecubung juga memiliki zat beracun yang menimbulkan sejumlah gejala berbahaya. Pertama, mengonsumsi bagian manapun dari tanaman kecubung dapat mengakibatkan halusinasi. Hal ini disebabkan kandungan alkaloid tropana yang memiliki efek antikolinergik sehingga dapat meracuni sistem saraf. Kedua, kecubung yang sering disalahgunakan sebagai zat adiktif karena dapat menciptakan efek rasa senang berlebihan bisa membuat penggunanya kecanduan karena pengguna ingin mengulangi rasa senang tersebut. Ketiga, dampak lain dari keracunan sistem saraf adalah linglung atau delirium. Kondisi ini menyebabkan pengguna sulit fokus dan berpikir. Keempat, dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Hal ini akibat keracunan alkaloid tropana dengan gejala rasa haus serta mulut, kulit, dan mata kering. Dan yang kelima, peningkatan frekuensi detak jantung atau takikardia. Kondisi ini juga dikenal sebagai jantung berdebar yang dapat meningkatkan risiko terkena serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Keluarga wartawan Tribrata TV sempurna
Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. KKJ meminta KSP mengawal kasus ini hingga tuntas. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum aparat. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tak lama setelah ia menulis berita praktik judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota atau aparat tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum aparat dan telah diserahkan ke KSP. Pemirsa, hebohnya kabar soal bangunan masjid di Makassar, Sulawesi Selatan dijual seharga 3,5 miliar rupiah mengundang banyak tanggapan masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia. MUI menyebut jika masjid ataupun tanah yang dimiliki oleh pribadi sebenarnya boleh dijual. Ketua MUI Khalil Nafis menanggapi hebohnya berita dijualnya sebuah bangunan masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Khalil menjelaskan berdasarkan hukum fikih, masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi boleh dijual oleh pemilik tanah. Meski demikian, Khalil tidak menampik jika dijualnya masjid yang menjadi sarana ibadah masyarakat umum tidak pantas dilakukan. Khalil mengimbau pembangunan masjid sebaiknya disertai dengan kepastian status tanah untuk menghindari masalah kembali terulang.
sebenarnya masjid itu bisa pindah. Oleh karena itu, mamanya masjid kalau wakaf orang nggak bisa dijual. Tapi kalau dia bangun sendiri, kemudian dia dipakai musola sendiri, ya kalau secara hukum fikihnya ya boleh karena milik dia belum diwakafkan. Nah, cuman tidak pantas udah dipakai tempat sujud kemudian dijual. Apalagi nanti udah dipakai yang tidak baik, orang pernah sujud di sana, jadi merasa nggak nyaman. Kan sama dengan kita bikin musola di rumah mau dipindah dari depan ke belakang, itu boleh saja bapaknya. Tetapi sebaiknya di mana masjid mau dibangun pastikan tanahnya adalah milik umum karena masjidnya adalah untuk umum. Kehebohan informasi akan Masjid Fatimah Umar di BTN Makio Baji, Makassar, Sulawesi Selatan yang dijual membuat warga berusaha membeli masjid dari ahli waris. Melalui perwakilan ahli waris, perangkat masjid dan warga menemui titik terang dari permasalahan jual beli masjid yang viral itu. Berikut laporan Nana Jamal dan juru kamera Fadli Fado. Saat ini kami telah berada di depan Masjid Fatimah Umar yang terletak di BTN Makio Baji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang belakangan ini viral karena terdapat spanduk di depan masjid ini yang bertuliskan kata dijual, lengkap dengan kontak penjualnya atau yang disebut oleh warga adalah ahli waris dari pemilik lahan setempat. Akibat geger dari spanduk dijual tersebut, ini masyarakat kemudian tidak terima dan berusaha untuk melakukan pembelian terhadap masjid ini. Kami mencoba melakukan penelusuran mengenai kondisi yang terletak di masjid ini, namun ketika kami tiba sore hari tadi sudah tidak ada spanduk lagi yang berada di depan Masjid Fatimah Umar yang bertuliskan kata dijual tersebut. Dan kami juga telah melakukan pesan singkat ataupun mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada Ibu Hilda Rahman yang meminta konfirmasi kepada beliau, namun beliau hanya menjawab dan mengarahkan kami kepada Ustadz Fahru Rozi. Kami juga sudah melakukan wawancara bersama dengan Ustadz Fahru Rozi dan berikut cuplikannya kami hadirkan untuk Anda. Solusinya insya Allah alhamdulillah saya sudah dapatkan pembeli, ya. Mudah-mudahan setelah ini tadi sudah kumpul semua camat, lurah, ada Pak Kapolsek juga dan semua oknum yang ada di sini. Insya Allah kita akan tanda tangan, ya, semuanya besok akan dibuatkan surat langsung oleh Pak Eldi, Camat Manggala. Setelah itu kita akan di situ akan dituliskan bahwa saya akan menjadi penengah dan saya akan membawa surat itu ke Ibu Hilda dan saya akan perlihatkan kepada calon pembeli jamaah saya. Dan ini unik karena saya tidak pernah minta dia yang nelpon saya, Ustadz, dia tahu lewat medsos dan dia kenal saya memang. Dia bilang, Ustadz, saya yang akan beli. Saya bilang harganya sekian bang. Dia bilang insya Allah Ustadz, untuk rumah Allah, untuk masjid di jalan Allah, insya Allah, seperti itu. Ya, dan pemirsa, itu dia wawancara kami bersama dengan Ustadz Fahru Rozi yang tentunya mengharapkan masyarakat agar lebih tenang dan tentunya sudah diterangkan dengan baik bahwa tidak ada penjualan masjid sama sekali, namun yang dijual ialah lahan yang terletak berada di belakang Masjid Fatimah Umar ini. Dan setelah adanya kesepakatan bersama dengan Ibu Hilda, spanduk yang berada di depan masjid ini pun juga telah dilepaskan oleh perwakilan keluarga Ibu Hilda. Dan yang ingin kami tunjukkan adalah lokasi tanah yang dimaksud hendak untuk dijual ialah terletak di arah sebelah kanan masjid atau menuju ke lokasi toilet wanita. Nah, kita juga bisa melihat lokasi ataupun arah menuju ke lahan yang ingin dijual ialah melalui jalur ini, pemirsa. Kita bisa berjalan menuju ke tempat wudhu ataupun juga toilet wanita. Dan di sini Anda bisa langsung melihat lahan yang dimaksudkan untuk dijual. Dikarenakan memang tidak adanya akses untuk dapat melihat secara langsung lahan yang dimaksud oleh Ibu Hilda untuk dijual, menurut keterangan beliau ataupun juga menurut keterangan Ustadz Fahru Rozi, maka dari itulah spanduk dengan kata dijual ini diletakkan berada di depan masjid.
Dan nantinya menurut beliau, jika kemudian lahan yang berada di belakang masjid ini telah laku ataupun juga telah terjual, maka ini juga akan disertakan bersama dengan sertifikat dari lahan yang ditempati untuk pembangunan masjid ini. Dan pemirsa, Nana Jamal Fadli dari Makassar, Sulawesi Selatan, iNews TV melaporkan. Pemirsa, beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan dengan penyalahgunaan kecubung. Akibatnya sejumlah remaja meregang nyawa, bahkan yang selamat kini harus dalam perawatan di rumah sakit jiwa. Warga di kawasan Banjar, Kalimantan Selatan dihebohkan dengan sejumlah pemuda yang diduga mabuk kecubung. Tingkah laku mereka di luar batas kesadaran manusia pada umumnya. Maraknya pemuda yang menyalahgunakan buah kecubung membuat sedikitnya 44 pasien kini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lium, Kabupaten Banjar. Dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi berjumlah 44 orang. Kalau yang ada meninggal Pak ada berapa? Yang meninggal kemarin itu 2. Ya, jadi kalau dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lium kita fokus pada pelayanan detoksifikasi. Mirisnya, sebagian besar usia pasien adalah remaja. 2 orang dinyatakan meninggal setelah diketahui mengonsumsi buah kecubung. Sementara itu, diduga mabuk dan keracunan mengonsumsi kecubung, 3 pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berperilaku tidak wajar diamankan polisi. 1 diantaranya harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Banyaknya pihak yang menyalahgunakan buah kecubung membuat Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia angkat bicara. Sampai saat ini belum dikategorikan sebagai narkotik ya. Karena umumnya itu kalau yang dikategorikan sebagai narkotik tuh yang memang sudah misalnya berbentuk suatu obat yang memang tujuannya hanya untuk sebagai psikoaktif misalnya. Walaupun di psikocubung ini juga punya sifat sebagai psikoaktif. Jadi memang sepertinya nanti pemerintah akan mengkaji nih, akan melakukan kajian mendalam terkait ini karena korbannya kok tambah banyak. Hingga saat ini, petugas dan pihak rumah sakit masih menerima pasien yang mengidap halusinasi berat akibat kecubung. Petugas mengimbau agar para orang tua dan warga mengawasi anggota keluarganya agar tidak mengonsumsi sesuatu yang mencurigakan dan memberikan edukasi tentang bahayanya konsumsi buah kecubung untuk kesehatan dan jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecubung kembali memakan korban. Meski demikian, kecubung merupakan salah satu tanaman hias yang sebenarnya sudah lama dimanfaatkan sebagai obat alternatif karena mengandung berbagai senyawa aktif. Dan berikut manfaat dan bahaya mengonsumsi kecubung. Menurut sejumlah penelitian, kecubung bisa bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, daun kecubung memiliki rasa pahit dan pedas, bisa mengatasi flu. Kedua, di India, biji kecubung sebagai campuran dengan bahan lainnya mengatasi impotensi dan meningkatkan daya tahan seksual. Ketiga, berdasarkan jurnal Pharmacognosy Research, daun kecubung melalui proses ekstraksi memiliki sifat antivirus yang mampu menurunkan gejala rabies. Keempat, daun kecubung yang memiliki kandungan kimia hyoscyamine dapat meredakan gejala gangguan pencernaan dengan cara mengurangi gerakan lambung dan usus serta sekresi cairan lambung. Dan yang kelima, kandungan hyoscyamine juga bisa membantu mengontrol gejala Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan. Meski demikian, manfaat daun kecubung masih memerlukan penelitian lebih banyak. Karena penggunaan daun kecubung untuk berbagai penyakit bukanlah sebagai pengobatan utama. Selain sering dipakai sebagai obat alternatif, kecubung juga memiliki zat beracun yang menimbulkan sejumlah gejala berbahaya.
Pertama, mengonsumsi bagian manapun dari tanaman kecubung dapat mengakibatkan halusinasi. Hal ini disebabkan kandungan alkaloid tropana yang memiliki efek antikolinergik sehingga dapat meracuni sistem saraf. Kedua, kecubung yang sering disalahgunakan sebagai zat adiktif karena dapat menciptakan efek rasa senang berlebihan bisa membuat penggunanya kecanduan karena pengguna ingin mengulangi rasa senang tersebut. Ketiga, dampak lain dari keracunan sistem saraf adalah linglung atau delirium. Kondisi ini menyebabkan pengguna sulit fokus dan berpikir. Keempat, dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Hal ini akibat keracunan alkaloid tropana dengan gejala rasa haus serta mulut, kulit, dan mata kering. Dan yang kelima, peningkatan frekuensi detak jantung atau takikardia. Kondisi ini juga dikenal sebagai jantung berdebar yang dapat meningkatkan risiko terkena serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Pemirsa, ASN pemerintah Kota Surakarta melepas Gibran Raka Buming Raka usai mengundurkan diri sebagai wali kota. Ratusan ASN pemerintah Kota Surakarta melepas Gibran Raka Buming Raka usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Digelar di halaman Balai Kota Surakarta, ASN turut serta membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Pelepasan ini diapresiasi langsung oleh Gibran dan menyalami para ASN. Sebelumnya DPRD Kota Solo telah menyetujui pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo. Persetujuan ini dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Solo, Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Usai pembacaan surat tersebut, DPRD Gibran Raka Buming Raka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Solo. Sekali lagi terima kasih untuk warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga ikut membuat